Selamat datang di channel kami, Dr. Gigi Retno Nurmawati. Saat ini kita akan mengulas risiko penyakit akibat kerja. Jadi kalau kita selaku dokter praktek sering mendengar keluhan daripada pasien. Nah, kalau ada pasien datang kemudian mengeluh, apalagi dia masih muda, kemudian kita harus menggali. Mungkin salah satu kita harus menengok ke belakang apa yang menjadi pekerjaan dia. Saya sering menerima keluhan orang yang masih muda, sekitar di bawah 40 tahun, kemudian dia datang dengan keluhan gigi, semuanya rasanya sakit dan banyak yang goyah. Kemudian saya menjadi tertarik. Saya lihat di dalam mulut, saya periksa tidak ada gigi yang kerowok. Kemudian tidak ada trauma atau benturan, tidak ada kecelakaan dan sebagainya. Tetapi kenapa kok banyak yang goyah dari depan, belakang, baik atas maupun bawah. Kemudian saya berusaha mengulik apa yang dia kerjakan, aktivitasnya apa. Saya tanya, saya baru studi apa Pak? Mas? Karena dia masih muda ya, sering saya panggil Mas. Kalau yang sudah tua ya saya panggil Pak. Apa yang dikerjakan Bapak atau Mas? Kalau yang masih muda di bawah 40 tahun ini saya tanya, pekerjaan penjenengan itu apa? Oh, saya di perusahaan. Posisinya apa? Dan dia menjawab, saya adalah manajer produksi. Kalau manajer produksi berarti menghitung target setiap hari. Betul dong. Kemudian kami merasa, dia bilang, menyatakan kami terasa ada tekanan, diburu-buru. Misalnya target sehari 2 jam harus menghasilkan 500 piece dan sebagainya barang. Nah, ini yang menjadi tekanan mereka, seorang manajer seperti itu setiap hari. Saya menemukan pada usia 36 tahun seorang manajer ya, di dekat tempat kami praktek itu mengeluh, semuanya goyah. Kemudian saya mau mempertahankan, kok sudah terlanjur serong-serong gitu, bukan hanya goyah tetapi sudah berputar karena salah satu akar mungkin sudah resorpsi alveolarisnya, kemudian dia sudah berputar, tidak hanya goyah. Saya melihat kok begitu parah. Kemudian saya menemukan seperti itu. Saya mau mempertahankan, sepertinya tidak bisa karena mengganggu sekali dan sudah agak tidur, tidak hanya goyah tetapi gigi itu sudah tidur, sehingga saya terpaksa mengambil. Nah, dari seperti itu saya menemukan. Kemudian yang berikutnya datang lagi beberapa bulan kemudian seorang yang setengah umur, kemudian keluhannya hampir sama tetapi hanya satu regio, atas saja atau bawah saja, kiri atau kanan. Saya menanyakan, aktivitas Bapak ini ada di mana? Oh, saya baru studi lanjut. Oh gitu, ambil apa? Ambil S3. Di mana? Karena di Jogja ini ya adanya di Gajah Mada, bisa di UNY atau di perguruan tinggi yang lain. Itu saya tanyakan, beliau baru studi lanjut S3, jadi baru membuat proposal gitu. Nah, itu karena beliau ada suatu target seperti itu, gigi juga bengkak, goyah dan bengkak. Kemudian saya ingin tahu, sering orang-orang yang mengeluh seperti ini saya minta untuk foto ronsen secara menyeluruh, OPG. Nah, kalau sudah ronsen seluruhnya, kemudian saya lihat ternyata
arcus alveolarisnya semuanya resorpsi menurun. Kemudian saya juga menemukan beberapa pasien, ada seorang ibu yang datang itu dengan muka suntuk. Kemudian saya tanya juga, ibu ada keluhan apa? Gigi saya pada goyah dok, gimana ya ini? Tapi ibu ini sudah usianya sudah 50 tahun lebih. Tapi kami yakin ada sesuatu stres yang dia rasakan. Kemudian saya berusaha mengungkap secara psikologi. Kami tanya, tapi tidak usah menyinggung apa, tetapi ibu tiba-tiba menangis. Tapi saya bilang, ibu tidak apa-apa menangis. Itu merupakan upaya untuk melampiaskan. Kemudian pelan-pelan ibu menceritakan kasus yang ada di keluarganya. Saya tidak usah menyampaikan di sini karena itu secret. Yang menjadi tekanan batin seorang ibu kesusahan karena anaknya tidak nurut dan akan semaunya sendiri menyusahkan orang tua. Nah, dari data-data seperti itu kami akhirnya mencari apa penyebabnya, kok tidak ada trauma, tidak ada hal-hal yang urgen di dia, tidak terbentur dan sebagainya, kok goyah semuanya. Akhirnya saya linkkan dengan pekerjaan. Jadi stres yang ada di diri manusia yang dilakukan setiap hari itu akan terasa membebani otak. Sehingga ada kata-kata, makanya ada orang kalau senang itu organ-organ semuanya akan bagus kondisinya, aliran darahnya lancar mengalir, kemudian mukanya berseri-seri dan sebagainya. Itu kalau orang gembira. Tetapi itu namanya anabalisme, sehingga menjadikan tubuh itu menjadi segar, muka menjadi berseri-seri karena gembira. Tetapi orang yang terburu-buru, ditekan, tertekan, kemudian ada target yang harus diselesaikan yang menjadi beban di pikiran, itu katakan itu merupakan katabalisme. Jadi ada hormon yang akhirnya berakibat merusakkan. Itu yang terlihat di jaringan gigi. Kami belum melihat di jaringan yang lain. Rupanya risiko-risiko itu ada di kehidupan manusia. Kita tidak pernah menyangka bahwa stres yang terus-menerus itu tidak baik terhadap kesehatan gigi. Kami hanya melihat dari kesehatan gigi, belum melihat daerah atau mungkin tulang-tulang yang lain yang seperti apa, kami tidak melihat. Tetapi kami ada beberapa kasus yang saya catat, ada beberapa orang, kami kalau beliau datang di kami sudah hafal, mereka tertawa karena kami menerapinya tidak menerapi dengan obat. Kami sering menggali apa yang mereka lakukan setiap hari, kami korelasikan dengan keluhannya, sehingga saya hanya bicara. Kemudian terapinya terapi yang harusnya melalui dirinya sendiri, bukan terapi dengan obat. Kalau sudah terpaksa sekali sakitnya tidak bisa ditahan, kami baru memberikan obat. Karena di situ gusinya memang terjadi bengkak-bengkak dan sebagainya. Di luar gigi yang goyah, gusi juga banyak yang bengkak. Kalau di dalam ronsen itu semuanya lepas, tidak ada jaringan pendukung yang keras yang mendukungnya, tinggal gusi saja, sehingga sangat goyah dan sangat mengganggu. Nanti kita lihat kasus pada ronsennya. Terima kasih. Yang mengalami stres di dalam pekerjaan. Jadi kalau kita lihat giginya ini dengan sendirinya lepas, arcus alveolarisnya habis, ya, karena terjadi
katabalisme sehingga memakan dirinya sendiri, ya, merusak dirinya sendiri. Kemudian di atas ini juga terjadi langsung lepas. Ini tidak dicabut, ini lepas masing-masing. Kemudian ini coba arcus alveolarisnya sampai di atas, ini pun goyah. Coba kalau kita lihat semua, kita analisa bahwa orang yang mengalami stres kerja yang terus-menerus akan mengalami kerusakan seperti ini. Kami menemukan lebih dari 20 pasien, ada yang terekam di kami, beberapa orang yang di dalam pekerjaannya mengalami stres berat karena setiap hari harus mempunyai target. Dan target ini bisa datang dari dirinya sendiri maupun dari ekstra, dari luar, eksternal. Jadi bukan hanya dari eksternal saja, tetapi dalam diri manusia mengalami stres pun akan terjadi seperti ini. Jadi kita dari hal-hal yang terjadi seperti ini, kita dengan sendirinya harus hati-hati menata hati supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Ini masih muda tetapi giginya mengalami resorpsi tulangnya. Ini juga resorpsi, coba dilihat. Ini sampai resorpsi sampai apek seperti ini. Ini kan enggak logis pada pasien-pasien seperti ini. Kami menemukan beberapa seperti ini, akhirnya ada kecurigaan karena kami juga bekerja sebagai pengawas ketenagakerjaan. Kemudian saya linkkan bahwa penyakit akibat kerja secara psikologi terlihat di jaringan mulut. Ini kalau mau diteliti silahkan, saya ada beberapa pasien yang bisa direcall dan diteliti. Silahkan, itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.